shown the most dramatic pictures of the underwater blast, taken from a photographic plane. Here is the motion picture spectacle of all time. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku sekalian, ada kabar baik yang disampaikan radio luar negeri, yaitu Jepang telah menyerah pada Sekutu ini, yang artinya kita sedang kosong dan bersempatan memproklamasikan kemerdekaan kita. Itu merupakan hal yang bagus. Lalu apa yang kita harus lakukan sekarang? Marilah kita segera menemui Bung Karno dan Bakta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang dan segera melakukan proklamasi. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan itu semua? Bagaimana kalau rapat sore kali ini kita hentikan sampai di sini saja? Kalian semua bisa kembali ke kediaman kalian masing-masing dan menunggu Insinyur Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah, jika kalian semua sudah setuju, besok kita akan ke rumah Soekarno dan membicarakan apa yang kita maksudkan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Iya, Kang Mas ada di dalam. Emangnya ada apa yang mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal penting yang harus saya bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silahkan masuk. Silahkan duduk. Terima kasih Bu, maaf telah merepotkan Ibu. Sama-sama, kalau begitu saya panggilkan dulu Kang Masnya. Siapa Bu yang datang? Itu Pak, para pemuda katanya ingin berbicara penting. Saya dengar dari istri saya katanya ada yang ingin kalian sampaikan. Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami ingin untuk proklamasi dipercepat. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena Jepang telah menyerah pada Sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita masih nekat memproklamasikan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Lebih baik kita cek kebenarannya dari sumber yang lebih resmi. Jadi usulan kami belum dapat disetujui, tapi saya begitu yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan dengan anggota PPKI lainnya, karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Mungkin pembicaraan kali ini kita cukupkan saja karena sudah terlalu malam. Maaf telah mengganggu waktu Bung. Tidak apa-apa, silahkan. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan ini kita rundingkan kembali dengan Soekarno dan Hatta? Setuju. Ya, saya pun setuju supaya tidak ada kesalahpahaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Kang Mas ada di dalam. Kebetulan sekali ya, tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Ayo silahkan masuk. Oh iya Bu, terima kasih. Sebentar ya, saya panggilkan dulu Kang Masnya. Maaf Bung, kami telah mengganggu waktu Bung lagi.
Tidak apa-apa. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahu kami ingin mempercepat proklamasi kemerdekaan. Ya, saya tahu. Kalian menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Sama, saya juga menginginkannya. Lalu, kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya tidak bisa menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI karena yang saya takutkan Jepang malah mengetahui rencana ini, Bung. Karena kita ketahui PPKI dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Tetapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi, maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu bukan? Ya, tepat sekali, Tuan. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan dengan anggota PPKI. Tapi Tuan, saya rasa itu tidak. Jika kalian tidak setuju dengan saya, maka saya tidak akan memproklamasikan. Bagaimana kalau kita rundingkan dulu masalah ini tanpa para pemuda? Renungkan bersama tokoh tua. Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda itu duduk di serambi belakang. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya, saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin berkhianat kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan dibahas dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baiklah, Bung. Jadi kita semua sudah sepakat. Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jika kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilahkan kalian untuk mencari toko lain. Baiklah, kalau begitu pendirian Anda, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia. Dan esok, pada tanggal 16 Agustus, PPKI akan bersidang membahas kemerdekaan. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah lama menderita akibat penjajahan yang sangat menyayatkan jiwa dan raga kami ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak menguasai negeri ini. Jika saudara tidak setuju apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah kuat menopang diri sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Bahkan Jepang sendiri kalah dari perang sucinya. Jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini juga, maka besok akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok sana dan bunuhlah aku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Lalu apa yang kita harus lakukan sekarang? Sedangkan Soekarno dan Muhatta saja tidak setuju dengan apa yang kita usulkan. Mereka berdua saja tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, saya mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta kita jauhkan dari Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju? Saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Dengan pendapat kita yang bertolak belakang dengan pendapat mereka, bagaimana kalau kita membawa mereka ke tempat tertutup saja? Oh, semacam penculikan. Tepat sekali. Tapi yang saya bingungkan, kita membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana? Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgih dan Latif Endraningrat. Karena mereka berdua adalah anggota PTA. Saya setuju. Mungkin kita bisa menyerahkan kepada anggota PTA. Bagaimana Latif? Apakah Anda keberatan atau tidak? Ya, baiklah. Akan saya pikirkan dahulu. Oh, bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Kerawang? Karena di sana ada tempat pemusatan tentara peta yang keamanannya sudah terjamin. Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu Ibu, tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi minta maaf Bu. Oh, kalau begitu silahkan masuk. Silahkan duduk. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kalau begitu saya panggilkan dulu Bung Karnonya. Oh iya, hampir lupa. Kebetulan Bung Hatta juga sedang menginap di sini. Katanya ingin membahas keinginan para pemuda. Apa Bung Hatta juga perlu saya panggilkan? Iya Bu, silahkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk. Terima kasih. Katanya kalian ingin membicarakan hal yang penting dengan saya. Memangnya hal penting apa? Apa itu berkaitan dengan yang tadi siang? Begini Bung, kami sebenarnya diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Hatta dan Bung Karno keluar kota. Kemana? Ke Karawang Memang kenapa kami harus pergi keluar kota? untuk menghindari pengaruh Jepang. Tapi kami tidak mau. Apa-apaan kalian ini? Sekarang bukan waktunya untuk berdebat Tuan. Sekarang cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting Tuan. Sekarang cepat ikut kami. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya berpamitan dulu dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas pamit dulu. Kang Mas akan pergi dengan para pemuda itu Kemana? ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa perasaan saya akhir-akhir ini tentang Kang Mas tidak enak. Baiklah, ayo cepat. Maaf Bung, apakah sudah selesai? Kalau begitu ayo kita berangkat. Baiklah. Bung, tunggu apa lagi? Waktunya bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju usulan kami. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan secepatnya, kalau tidak kubunuh kau. Apa-apaan kalian ini? Tidak Bu, kami cuma ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun Bung Karno menolaknya. Iya, saya tahu, tapi jalannya tidak seperti ini. Lagi pula, kalau Kang Mas menolak, pasti ada alasan tersendirinya. Lalu dengan cara apa? Sementara keputusan ada di tangan kedua pemimpin. Ya sudah, bagaimana kalau masalah kalian ini kalian bicarakan dengan kepala dingin? Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf Bu, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apa Anda berjanji dengan ucapan Anda? Saya bersumpah tapi bantu agar mereka kembali ke Jakarta dan saya berjanji bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan jika proklamasi tidak dikumandangkan pada pukul 12 siang maka nyawa saya siap jadi jaminan. Bagaimana? Kamarnya sudah penuh, bagaimana ini? Bagaimana kalau kita ke rumah Sameda? Dia juga teman kerip saya, dia juga orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah juga, dia merupakan perwira tinggi Angkatan Darat, jadi pasti keamanannya terjamin. Ya, saya setuju. Seperti yang dikatakan Sayyid Meli, keamanannya terjamin. Ya sudah, kalau begitu kita berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Selamat malam. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apa ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Anda. Tidak apa-apa, silakan masuk. Terima kasih. Dulu. Silakan duduk. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu. Dari mana Tuhan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Karena kami masih bertanggung jawab
terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuan, yang kami bingungkan para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Itu merupakan gagasan yang bagus. Mengingat ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya. Ya, saya menyetujuinya. Begini, kalau Maida mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Maida? Boleh, memangnya untuk apa? Kami telah sepakat apabila berita itu benar, jadi kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya besok pagi. Jadi apakah Tuan keberatan? Tidak, sama sekali. Lalu persiapan apa yang kalian siapkan? Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo kita susun naskahnya bersama di rumah makan. Bukankah kita tidak boleh membuang waktu percuma kan? Bagaimana dengan kalimat pertama? Bagaimana untuk pembukaannya? Kata proklamasi, sepertinya kata ini cocok untuk naskah ini. Tentu bagus. Lalu, untuk isinya apa? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir dulu. Itu bagus karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian pembukaan. Lalu, sekarang bagaimana dengan isinya? Saya sudah berpikir bagaimana jika hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Ya, bagus. Semuanya sudah selesai. Jadinya seperti ini. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka menyetujui isi naskah ini? Ya sudah, kita hampiri para pemuda. Bagaimana naskahnya? Apakah sudah selesai, Bung? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/8/05, Wakil Bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada kata-kata yang sedikit menjanggal, jadi perlu perubahan sedikit. Apa yang harus diubah? Menurut konsep yang telah saudara sampaikan, menurut saya kata tempo bisa diganti menjadi tempo. Baik, saya terima. Lalu, Satu lagi, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia baiknya diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Ya sudah, ketik naskah ini dengan cepat. Ini Bung, naskahnya sudah jadi. Jadi siapa yang akan menandatanganinya? Terima kasih. Bagaimana kalau yang menandatangani naskah ini adalah kita semua yang hadir di sini? Ya, saya setuju. Agar mengaji fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Mohatta yang menandatangani masalah tersebut atas nama bangsa negara Indonesia. Saya tidak setuju. Menurut saya, kami dari golongan pemuda lah yang mewakili rakyat, sehingga berhak menandatangani naskah ini. Sedangkan PPKI hanya wakil dari pihak Jepang. Saya lebih setuju jika Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatanganinya. Sekarang naskah sudah selesai. Sekarang yang harus dipikirkan, di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat untuk membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Nikada. Saya menolak Kenapa Anda menolak? karena kalau kita membacakan teks proklamasi di lapangan Nikada, pasti akan timbul bentrokan dengan tentara Jepang. Bagaimana jika Tuan Syahrir pergi ke sana untuk mengetahui aman atau tidak? Baiklah. Bung, gawat sekali. Ada apa? Para tentara Jepang sudah siaga di lapangan Ikada. Saya khawatir akan terjadinya pertumpahan darah jika kita masih nekat melaksanakan proklamasi di sana. Mungkin lebih aman proklamasi diganti lokasi, Bung. Maksud saya, lebih baik kita laksanakan di rumah Bung Karno saja. Bagaimana? Saya setuju dengan Tuan Subarjo. Kalian bagaimana? Ya, Setuju. Baik, hubungi semuanya, beritahu semuanya bahwa lokasi proklamasi berpindah ke depan rumah saya. Baik. Ya sudah, naskahnya sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing saja? Lihat kalian begitu lelah. Pagi harinya kita berkumpul lagi di rumah Soekarno. Berarti kita sudah bisa dibilang merdeka, Bung. Ya, bisa dibilang begitu. Kalau begitu, kami pamit, Bung. Ya, silahkan. Tapi tolong, panggilkan Fatmawati kemari.
Bung Karno, para pemuda sudah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar lagi untuk menunggu Anda membacakan naskah proklamasi. Tunggulah sebentar, Bung Hatta belum datang. Saya akan tunggu Bung Hatta dulu. Ya sudah silahkan, tapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar menunggu. Lagi pula, sebentar lagi pukul 10. Baiklah. Mas, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Sangat wajib. Itu adalah simbol kalau kita sudah merdeka. Lantas bagaimana dengan benderanya, Bung? Biar saya yang mengurusnya. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitnya. Ya sudah Bung, biarkan saya mencari bambunya. Saya permisi dulu. Ya sudah, tapi tolong panggilkan Fatmawati kemari. Iya Pak, apa kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi akan berlangsung? Sudah. Nanti kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi kita belum punya bendera, lalu bagaimana? Astaga. Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Bu tidak punya kain. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyiapkannya. Baiklah Pak. Maaf, terlalu lama menunggu saya. Tidak apa-apa. Persiapannya juga belum selesai. Memang persiapan apa? Persiapan untuk pengibaran bendera. Fatmawati sedang menjahit benderanya. Sebentar lagi juga sudah selesai. Maaf Bung, apakah proklamasi ini bisa segera dimulai? Bisa. Ayo kita menuju ke halaman depan. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini, kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya. Dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda, kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk memerdekakan bangsa kita. Kini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Wikana, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda awal masa kejayaan bangsa kita. Baik Bu, saya akan menyuruh Sultan Latif untuk mengibarkan bendera ini. Sultan Latif, kemari. Tolong kibarkan bendera ini. Angkat tegak maju, jalan! Hormat! Gerak! Hiduplah Indonesia Raya.
ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Namun kemudian yang harus kita lakukan adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu.